Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mendapat bab pengetahuan pemasaran dalam kehidupan masyarakat dan mendapat subbab praktek pemasaran. Praktek pemasaran ini lebih berorientasi pada strategi dan teknik yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk dan layanan mereka. Ini mencakup riset pasar, segmentasi penentuan harga, promosi, dan distribusi. Baik, selanjutnya saya berikan pada materi pertama. Oh iya, lupa. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Karena pepatah bilang, kalau tidak kenal maka tak sayang. Asik. Perkenalkan, nama saya Agal Ali Dava selaku moderator dan teman. Perkenalkan, saya Istilah Tuliza dengan akhiran NIM 1049. Perkenalkan, aku Dina Kendera Madani dengan akhiran NIM 1055. Perkenalkan, nama saya Himatil Lia Tamrin dengan akhiran NIM 1083. Perkenalkan, nama saya Serliana Safitri dengan akhiran NIM 1003. Perkenalkan, nama saya Safila Megarafita, NIM 2408101101056. Baik, dalam praktek pemasaran yang pertama yaitu ada riset pemasaran. Jika berbicara tentang pemasaran, selain kegiatan yang memang memerlukan rencana yang baik, selain itu juga perlu adanya riset. Mengapa demikian? Karena dalam pemasaran ini terjadi kondisi suasana yang berbeda-beda dan dapat berubah kapanpun, yang bertujuan agar perusahaan atau produsen bisa memberikan gambaran prediksi apa yang akan dilakukan melalui perencanaan strategis, bagaimana menentukan target, bagaimana posisi dari produk yang kita jual, dan bagaimana citranya di masyarakat atau konsumen. Riset pemasaran berarti suatu kegiatan dalam melakukan riset terhadap pasar untuk menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk menentukan bisnis yang tepat. Riset pemasaran ini berguna bagi pemasaran suatu produk yang mana dalam riset ini merupakan metode yang paling efektif yang dapat digunakan untuk melihat kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar. Selain itu juga dalam riset juga untuk mencari tahu berbagai peluang yang ada di pasar. Next, riset pemasaran digunakan bagi perusahaan baru untuk beberapa hal, yaitu yang pertama untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pesaing, yang kedua untuk menentukan target pasar, yang ketiga untuk mencari peluang, yang keempat meminimalkan risiko, dan yang terakhir menentukan strategi jangka panjang. Next, jenis-jenis riset pemasaran. Yang pertama yaitu riset pasar. Pada riset pasar ini yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan informasi dan data yang didapat dari pasar. Dari mulai ukuran pasar yang ada, bagaimana tingkat profit atau keuntungannya, dan prospek ke depannya. Yang kedua, yaitu riset untuk produk dan jasa. Dalam langkah ini diperlukan riset untuk produk dan jasa yang ada, tujuannya adalah untuk mengetahui produk atau jasa yang ada di pasaran. Yang ketiga, riset perkembangan konsumen. Dalam riset ini yang lebih dibahas adalah mengenai konsumennya, seperti apa perkembangan konsumennya, bisa naik atau turun, sehingga nanti data dan informasi yang menerangkan tentang kebutuhan juga keinginan konsumen, selera, preferensi, sikap, dan perilaku konsumen. Next, fungsi dari riset pemasaran. Yang pertama yaitu evaluasi. Riset digunakan untuk menilai inisiatif pemasaran yang telah dilaksanakan. Kedua, understanding, dilakukan untuk bisa memahami perilaku konsumen. Dan yang ketiga, untuk predicting. Rambu-rambu yang harus diperhatikan bagi para pemasaran. Yang pertama, problem, yang kedua, analisis, dan yang ketiga, solusi. Next, manfaat melakukan riset pemasaran. Yang pertama yaitu pengembangan produk atau jasa. Dengan dilakukan riset pasar ini, para pemasaran bisa memanfaatkan informasi yang didapatkan dari riset ini untuk mengembangkan produk atau jasa agar bisa lebih dikenal di pasaran. Yang kedua, mengetahui tanggapan konsumen.
dapat mengetahui tanggapan pasar terhadap produk atau jasa yang akan dipasarkan, seperti apakah produk atau jasa yang sudah ada di pasar bisa diterima oleh konsumen, bagaimana mengetahui produk atau jasa yang dijual di pasaran bisa diterima atau tidak. Yang ketiga, bisa membaca perilaku pasar. Yang keempat, menganalisis setiap program kegiatan pemasaran. Dengan data dan informasi yang didapatkan dari lapangan, maka bisa dianalisis dan diteliti apa saja yang sudah bagian pemasaran lakukan. Selain itu, juga riset pemasaran dapat memberikan jawaban apakah program atau kegiatan yang sudah dijalankan untuk konsumen dapat berdampak pada konsumennya. Riset pemasaran juga bisa mengetahui program atau kegiatan apa saja yang gagal dan perlu perbaikan dan penanganan yang pada akhirnya bisa membawa dampak perubahan pada penjualannya. Dan yang terakhir, untuk menyusun strategi. Dengan melakukan riset pemasaran, para perusahaan atau manajemen akan lebih mudah untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil, termasuk bagaimana menyusun strategi untuk kedepannya dan apa yang perlu diperbaiki atau yang harus ditingkatkan. Next. Tahapan melakukan riset pemasaran. Yang pertama, menemukan permasalahan dan tujuan dalam riset. Yang kedua, menentukan kerangka pemikirannya. Yang ketiga, menentukan metode yang tepat. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, menganalisis dan menginterpretasikan data. Dan yang keenam, membuat laporan akhir. Untuk selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu suatu strategi pengelompokan konsumen yang heterogen menjadi kelompok yang lebih homogen. Dengan dilakukannya segmentasi pasar, maka perusahaan mampu memproduksi produk-produk yang lebih responsif terhadap permintaan konsumen, merumuskan pesan-pesan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Dan dalam segmentasi pasar ada tingkat segmentasi. Yang pertama yaitu ada pemasaran segmen. Perusahaan yang menerapkan pemasaran segmen menyadari sepenuhnya bahwa pembeli memiliki keinginan, daya beli, lokasi geografis, budaya, perilaku pembelian, dan kebiasaan pembelian yang berbeda-beda. Untuk yang kedua yaitu ada pemasaran ceruk atau niche. Ceruk adalah kelompok pasar yang diidentifikasikan dengan lebih sempit dibandingkan dengan segmen pasar. Pasar ceruk ini adalah kelompok kecil yang kebutuhannya sedang tidak terlayani dengan baik. Pasar ceruk berukuran kecil sehingga hanya menarik sedikit pesaing atau bahkan tidak ada pesaing sama sekali. Pemasar ceruk biasanya mampu melayani konsumen mereka dengan sangat baik. Untuk yang terakhir yaitu ada pemasaran individual. Tingkat segmentasi tertinggi mengarah pada pemasaran secara individual atau pemasaran sesuai dengan pesanan atau customized marketing. Prinsip dalam pemasaran individual ini adalah pelanggan ingin mengekspresikan kepribadian mereka melalui produk-produk yang mereka beli. Dalam pemasaran individual juga, pelanggan dapat berpartisipasi secara aktif dalam merancang produk yang akan mereka beli atau konsumsi. Next. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur segmentasi. Konsep segmentasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada segmentasi a priori, adalah segmentasi yang dilakukan sebelum suatu produk diluncurkan ke pasar. Dan untuk yang kedua yaitu ada segmentasi post hoc, adalah segmentasi yang dilakukan setelah produk diluncurkan. Setelah konsumen dating, dilakukan survei dan pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan data. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat menunjukkan dan mengelompokkan konsumen-konsumen yang ada. Tidak terdapat suatu prosedur resmi dalam melakukan identifikasi segmen utama suatu pasar, namun dapat dilakukan suatu pendekatan umum yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam melakukan riset pasar. Yang pertama yaitu ada tahap survei. Survei dilakukan dengan metode wawancara dalam rangka mencari penjelasan dari konsumen untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Untuk yang kedua yaitu ada tahap analisis. Periset menerapkan analisis faktor terhadap data tersebut untuk membuang variabel yang berkolerasi tinggi. Kemudian periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda secara maksimum. Untuk yang terakhir yaitu ada tahap pembentukan. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikografis, dan pola media. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama yaitu ada segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis,
Pasar dikelompokkan atas dasar variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Untuk yang kedua yaitu ada segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibedakan menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Untuk selanjutnya yaitu ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi-bagi atas dasar pengetahuan, sikap, tingkat pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk tertentu. Untuk selanjutnya yaitu ada segmentasi multi atribut atau geoclustering. Pemasar tidak lagi membicarakan konsumen rata-rata atau bahkan membatasi analisa mereka hanya pada sedikit segmen pasar, melainkan mereka semakin sering menggabungkan beberapa variabel dalam usaha mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil dan dirumuskan dengan lebih baik. Next. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu penentuan harga. Penentuan harga, suatu penentuan harga merupakan langkah dalam menentukan besaran apa perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa ataupun produk yang dihasilkan. Kemudian di sini ada tahapan bagi manajer dalam melakukan penentuan harga. Yang ke-1 yaitu penentuan tujuan penetapan harga. Yang kedua, pertimbangan kebijakan pemasaran perusahaan. Yang ketiga yaitu pemilihan strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Kemudian yang keempat, penentuan pangsa pasar yang dapat diharapkan. Yang kelima, mengantisipasi reaksi dalam persaingan. Yang keenam, penyesuaian struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan biaya di setiap segmen. Kemudian yang terakhir yaitu perkiraan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas harganya. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. 1. Keadaan perekonomian. Yang kedua, penawaran dan permintaan. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Kemudian yang keempat, persaingan. Yang kelima, biaya. Yang keenam, tujuan perilaku usaha. Yang ketujuh, pengawasan pemerintah. Yang kedelapan, citra atau kesan masyarakat. Kemudian di sini juga ada tujuannya, yaitu 1. Memaksimalkan laba terkait penetapan harga sendiri. Yang kedua, meraih pangsa pasar. Yang ketiga, pengembalian modal usaha. Yang keempat, mempertahankan pangsa pasar. Yang kelima, tujuan stabilisasi harga. Yang keenam, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Di sini juga ada metode penetapan harga yang terdiri dari 3, yaitu pendekatan biaya, pendekatan penawaran permintaan, dan yang ketiga metode customer. Yang pertama yaitu pendekatan biaya. Penetapan harga yang dilakukan dengan cara menghitung total biaya dan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu harga produk ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu metode customer. Harga juga dipengaruhi oleh segmen pasar karena semua orang tidaklah sama dalam melihat harga. Di sini aku akan menjelaskan tentang promosi. Promosi merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran yang membantu perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, promosi juga bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam menetapkan strategi promosi, terlebih dahulu kita membagi promosi berdasarkan baurannya. Bauran promosi yang akan aku jelaskan itu dibagi menjadi 4.
yaitu yang pertama periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung atau direct selling, dan yang terakhir yaitu hubungan masyarakat. Nah, sebelum itu, bauran promosi ini juga disebut sebagai promotional mix. Yang pertama ada periklanan. Periklanan yaitu suatu bentuk komunikasi ke halayak orang yang bertujuan untuk penanaman informasi dengan mempengaruhi konsumen agar menciptakan kesan dan dapat memuaskan keinginan konsumen yang dapat menyampaikan komunikasi kepada konsumen. Jenis-jenis iklan sendiri ini yaitu ada iklan konsumen yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang konsumen dan kedua yaitu barang tahan lama. Selanjutnya ada iklan antar bisnis, yang ketiga ada iklan perdagangan, ada iklan eceran, iklan bersama, iklan keuangan, iklan rekrutmen, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi periklanan. Dalam tahap strategi periklanan perlu dilakukan tahap yang pertama yaitu plan atau analisis SWOT terhadap produk dan rancangan iklan yang akan dibuat. Yang kedua yaitu DO, yakni membuat dan melakukan uji coba penayangan iklan untuk melihat respon masyarakat. Yang ketiga cek, yaitu melakukan kontrol terhadap iklan yang ditayangkan, menganalisis respon masyarakat, tingkat penjualan, dan hal-hal lain yang dipengaruhi oleh iklan. Yang ketiga yaitu action. Setelah dilakukan kontrol dan dievaluasi kekurangan akan iklan, maka tindakan akhir ialah action, yaitu mempublikasi iklan ke masyarakat. Selanjutnya, promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Tujuan promosi penjualan yaitu yang pertama meningkatkan penjualan. Promosi penjualan bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dalam waktu singkat melalui intensif seperti diskon, voucher, dan hadiah. Yang kedua, memperkenalkan produk baru, yaitu promosi penjualan dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru kepada konsumen dan menciptakan kesadaran serta minat terhadap produk tersebut. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas konsumen. Dengan memberikan promosi, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas konsumen yang ada, seperti melalui program loyalitas atau hadiah untuk pembelian berulang. Yang keempat, menciptakan urgensi. Promosi penjualan seringkali menciptakan rasa urgensi, misalnya dengan waktu terbatas atau stok terbatas untuk mendorong konsumen agar segera membeli produk. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pangsa pasar. Dengan memberikan promosi yang menarik, perusahaan dapat menarik konsumen baru, memperbesar pangsa pasar, dan bersaing lebih efektif dengan pesaing. Teknik promosi penjualan ini yang pertama ada point of purchase, yaitu pemajangan produk di meja display. Yang kedua ada coupon, yaitu kupon diskon. Yang ketiga ada price of deals, yaitu potongan harga langsung di tempat. Yang keempat ada samplings and trial offer, yaitu pemberian contoh produk. Dan yang terakhir ada rebates atau rabat, tawaran pengembalian tunai. Lalu selanjutnya adalah direct marketing atau penjualan langsung, yaitu komunikasi langsung antara perusahaan dan pelanggan individu untuk mendapatkan tanggapan segera dan membangun hubungan jangka panjang. Dalam pemasaran langsung, perusahaan menggunakan saluran langsung seperti surat, katalog, telemarketing, TV interaktif, dan situs internet yang menjangkau konsumen tanpa perantara pemasaran. Manfaat penjualan langsung atau direct marketing ini yang pertama harga murah, yang kedua mendapatkan kenyamanan lebih, yang ketiga pemilihan lebih luas, dan yang keempat tawaran lebih eksklusif. Lalu selanjutnya hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yaitu dalam penerapan hubungan masyarakat, perusahaan dapat berhubungan dengan siapa saja, tidak termaksud kepada publik yang lebih besar, dengan cara membiayai acara-acara penting seperti seminar untuk umum dan berhubungan dengan para investor. Selanjutnya, peranan marketing public relation yang pertama menumbuh kembangkan kesadaran konsumen terhadap produk yang sedang diluncurkan.
Yang kedua, mengkomunikasikan secara terus-menerus melalui media public relation tentang kegiatan dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial agar tercapai publikasi positif. Yang ketiga yaitu menekankan biaya promosi iklan komersial baik media elektronik maupun media cetak. Dan yang terakhir yaitu membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atas produk yang ditawarkan. Dalam distribusi sendiri ada yang namanya strategi distribusi. Di dalam strategi distribusi terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu distribusi intensif, yang berarti mendistribusikan melalui banyak saluran dan anggota pelanggan baik grosir maupun pengecer. Ini biasanya digunakan untuk barang-barang konsumen dengan biaya rendah juga daya tarik yang luas seperti permen, rokok, sikat gigi, dan juga odol. Poin kedua yaitu distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif merupakan produsen memberikan hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menjual produk grosir atau pengecer dalam jumlah yang terbatas, biasanya di wilayah geografis tertentu. Perjanjian semacam ini paling umum untuk produk prestise dengan biaya yang tinggi, seperti mobil bermerek seperti Lamborghini, jam tangan mewah Rolex, dan juga sebagainya. Poin ketiga yaitu distribusi selektif, yaitu produsen hanya memilih grosir dan pengecer yang akan memberikan perhatian khusus pada produk dalam upaya penjualan, keunggulan tampilan dan promosi, juga sebagainya. Distribusi selektif paling sering digunakan untuk produk konsumen seperti furniture dan juga peralatan, contohnya buku, pakaian, juga sepeda. Selanjutnya, selain strategi distribusi, terdapat juga yang namanya distribusi fisik. Distribusi fisik sendiri mengacu pada kegiatan yang diperlukan untuk memindahkan produk dari perantara atau produsen ke pelanggan, dan juga mencakup operasi pergudangan dan juga transportasi. Tujuan dari distribusi fisik sendiri adalah untuk membuat barang tersedia kapan saja dan di mana saja pelanggan menginginkannya, menjaga biaya tetap rendah, dan juga menyediakan layanan untuk memuaskan pelanggan. Distribusi fisik sendiri mencakup 3 poin. Yang pertama yaitu operasi pergudangan. Seperti penyimpanan atau pergudangan adalah bagian utama dari manajemen distribusi. Di era digital seperti ini telah membawa serta sejumlah besar data yang perlu disimpan, dilestarikan, diatur, dan dapat diakses dengan aman oleh pengguna. Banyak perusahaan untuk melindungi sumber daya data mereka yang berharga mengandalkan layanan penyimpanan digital di luar lokasi jarak jauh seperti cloud for business sebagai jarak pengaman. Poin yang selanjutnya yaitu operasi transportasi. Operasi transportasi sendiri berarti memindahkan produk secara fisik yang menciptakan biaya tertinggi. Biaya tertinggi ini yang akan dihadapi oleh banyak perusahaan. Perbedaan biaya di antara moda transportasi utama seperti truk, kereta api, pesawat, transmisi digital, pengangkut air, dan juga pipa biasanya paling terkait langsung dengan kecepatan pengirimannya. Selanjutnya di poin terakhir yaitu distribusi melalui rantai pasokan sebagai strategi pemasaran. Alih-alih hanya menawarkan keunggulan dalam fitur produk, kualitas, harga, dan juga promosi, banyak perusahaan telah beralih ke rantai pasokan yang bergantung pada distribusi sebagai landasan strategi bisnis. Pendekatan semacam ini berarti menilai, meningkatkan, dan mengintegrasikan seluruh urutan kegiatan pemasok hulu, grosir, pergudangan, transportasi, pengiriman, dan juga layanan tindak lanjut yang terlibat dalam pengiriman produk ke pelanggan.